Recording in progress.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Slide share saya sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Baik, tadi ada video tentang robot vacuum cleaner ya, atau robot cleaner lah. Bukan hanya memvakum ya, tapi dia juga menyapu sebenarnya. Tadi juga terlihat ya videonya. Halo? Videonya tadi kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, hari ini kita akan lihat hubungannya mesin learning dengan robot tadi ya. Apa sih yang dilakukan robot tadi? Kenapa bisa sampai seperti itu? Tapi sebelum kita sampai ke situ, kita lihat dulu tentang machine learning. Jadi robot tadi sebenarnya salah satu implementasi machine learning, robot yang bisa atau mesin yang bisa belajar. Nah, machine learning itu kalau kita mau artikan gamblang secara bahasa Indonesia adalah pembelajaran mesin. Jadi mesin yang mampu untuk belajar. Nah, nanti di sini kita akan melihat apa saja konsep dari machine learning, kemudian machine learning ini bisa diklasifikasikan atau digolongkan dalam beberapa jenis. Kemudian kita juga bisa lihat nanti di sini proses apa aja yang ada dalam machine learning, termasuk juga pengenalan beberapa algoritma yang umum dalam machine learning. Nah, seperti yang kita ketahui di chapter sebelumnya bahwa machine learning ini adalah core ataupun inti dari AI ya. Kalau kemarin AI itu adalah big picture-nya, atau kalau himpunan itu himpunan semestanya. Kemudian di dalamnya ada machine learning. Di dalamnya machine learning lagi yang lebih spesifik ada deep learning. Kita di chapter ini akan mengupas satu persatu kita akan mengupas machine learning itu apa aja dalamnya, yang tentu saja paling utama dulu konsep yang terkait dengan machine learning. Nah, diharapkan setelah Anda mempelajari chapter ini, Anda bisa mengetahui apa saja sih proses yang ada di dalam machine learning dan juga definisi tentang machine learning. Kemudian juga mengetahui algoritma-algoritma yang umum di machine learning dan mengerti konsep yang terkait dengan machine learning, apa itu hyperparameter, kemudian gradient descent, dan juga cross validation. Ini penting untuk Anda ketahui. Kenapa? Karena banyak yang saya temukan di dalam tugas akhir ya. Jadi beberapa mahasiswa yang sudah mengambil tugas akhir terkait dengan machine learning, baik itu menggunakan machine learning untuk pengenalan citra ataupun untuk pengolahan language atau bahasa, dan juga yang lain-lainnya, itu tidak paham konsep dasarnya. Sehingga mungkin salah pengujian yang pertama. Kemudian juga mungkin terjadi yang paling sering sih salah pengujian. Kalau misalkan salah pengujian itu akibatnya kesimpulannya juga salah. Kemudian juga ada beberapa yang tidak paham kenapa terjadinya overfit, kenapa terjadinya underfit. Nah, ini juga beberapa saya menemukan seperti itu. Ada juga yang nggak paham adanya vanishing gradient. Nah, ini juga ketika ditanya seperti itu bingung. Terus ditanya solusinya gimana. Padahal kalau belajar secara mendasar ya, jadi kita ini belajarnya masih fundamental atau basic sekali. Kita akan tahu hal-hal yang bisa jadi itu tidak benar, dan kita melakukan, kalau sudah basic atau fondasi itu salah, itu kesalahannya fatal walaupun itu hal yang sepele. Bahkan kita nggak tahu cara membagi data atau men-split data set
menjadi data yang dipakai untuk validasi, menjadi data yang dipakai untuk training atau yang untuk tes. Nah, ini akibatnya nanti di akhir pastinya ketika itu kita simpulkan di dalam penelitian, maka penelitian kita bisa salah besar. Nah, kita mulai dulu dengan definisi dari machine learning. Jadi machine learning ini adalah studi ataupun mata pelajaran ya kalau kita mau sederhanakan, atau ilmu yang terkait dengan algoritma pembelajaran. Menganggap komputer kita itu bisa belajar dari sebuah experience. Kita sebut saja experience ini experience E. Kemudian dari experience ini ada sekumpulan tas atau tugas belajar, kita sebut T. Dan kemudian hasil dari pembelajarannya ini ada semacam pengertian atau kesimpulan yang bisa ditarik oleh si komputer dan itu bisa diukur. Nah, ukurannya ini bisa kita sebut dengan P. Di mana hasil pengukuran ini merupakan performance atau kinerja dari pembelajaran mesin kita. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan si komputer untuk melakukan pembelajaran, bisa jadi dengan experience ataupun dengan bentuk data yang lain. Jadi kalau kita punya machine learning, sudah kita latih nih, sudah kita latih itu maksudnya kita kasih pembelajaran. Kita berikan data latih, kemudian dari situ dikalkulasikan atau dihitung, kemudian ada hasilnya. Hasilnya itu biasanya kita bisa ukur, kita bisa measure, kita bisa ukur berapa tingkat akurasi dari hasil perhitungan di komputer. Nah, nanti dari tingkat akurasi itu kita biasanya nanti akan balik lagi ya ke belakang ke sini. Kita lihat lagi ke datanya. Apakah datanya itu sudah baik, sudah kita optimize atau kita lakukan pre-processing, kita bersihkan. Kalau memang ukurannya ternyata sudah 90% akurasinya, ya itulah hasil yang kita dapatkan. Ini mungkin masih bisa kita tuning, kita naikkan lagi sampai dengan mungkin 98%. Mungkin ya. Mungkin. Nanti kita akan lihat kenapa ini bisa kita tuning dan bagaimana cara mentuningnya. Intinya seperti inilah machine learning. Ada data yang juga di situ datanya terkait dengan apapun ya di dalam data itu. Nanti data itu kan kalau Anda belajar database ada feature-nya dan segala macam. Nah, dari data-data yang ada ini dipelajari, dicari, bisa jadi dicari kesamaannya, bisa juga dicari bisa dikelompokkan berdasarkan kesamaan tadi, atau bisa diprediksi kira-kira data selanjutnya itu seperti apa. Nah, hasil pengelompokan, hasil perhitungan atau hasil prediksi itu nanti diukur atau dipastikan tingkat akurasinya seperti apa. Jadi nanti dengan tingkat akurasi ini kita bisa gunakan lagi untuk data yang lain. Jadi ya ini balik lagi dengan panah yang ke belakang gitu. Nah, ini mirip sebenarnya dengan pola pikir manusia, pola pikir kita sebagai manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa kita itu kan sebenarnya belajar. Dari kita bayi kita belajar. Kita belajar dan melalui berbagai macam pengalaman itu. Jadi kita belajar apapun lah. Mungkin yang sederhana dulu kita belajar berjalan. Nah, ini tantangan pertama yang harus dilalui oleh bayi itu berjalan. Nah, ini kan kita bolak-balik mengalami jatuh bangun ya. Dari situ kita bisa punya semacam apa ya? Semacam ketetapan ataupun semacam pengalaman lah. Ya ini pengalaman berjalan gitu. Ketika kita berjalan kita bisa melihat
kondisi yang ada ya, kondisi yang ada ini anggap saja dengan new problem. New problem kita lihat atau kita rasakan, kita cek dengan aturan ataupun dengan eh, hal-hal yang pernah kita alami yang sudah tersimpan dalam memori kita, misalkan itu ada rintangan kita bisa lompati gitu. Kalau misalkan itu ada halangan yang sangat tinggi kita nggak bisa lompat, kita belok kiri atau belok kanan. Atau kita bisa juga memprediksi misalkan dalam waktu berjalan selama 10 menit di depan itu kira-kira ada apa saja, kita bisa melakukan kegiatan yang mungkin itu membantu kita dalam menempuh rute yang ada. Ya, ini untuk eh, prediksi ini juga bisa kita pakai untuk keperluan kedepannya. Kemampuan kita berjalan yang sudah kita simpan dalam otak kita ini untuk kepentingan kita di masa depan. Itu hal yang paling sederhana, jalan gitu. Mungkin ada experience ataupun ada pengalaman-pengalaman yang lain yang juga tersimpan di dalam otak Anda, seperti kemampuan Anda mungkin untuk mengantisipasi banjir ya, dengan adanya curah hujan yang tinggi seperti sekarang. Anda sudah lihat mungkin permukaan air di got sudah naik, di sungai sudah naik, di mana-mana di jalanan sudah beberapa yang kerendam. Dari situ mungkin Anda sudah punya semacam aturan atau regulasi di dalam kepala Anda ya. Nah, dengan adanya aturan-aturan atau ketetapan yang ada dalam otak Anda, mungkin Anda akan melihat ada masalah datang, banjir gitu ya. Dengan masalah banjir ini Anda mau ngapain gitu. Atau kemarin sempat ada kejadian katanya ada bank yang bermasalah dengan irigasinya gitu. Kemudian airnya tumpah ke bendungan, kemudian bendungan lari ke arah kota atau Sungai Karangmumus. Nah, ini kan input. Terus Anda sudah punya atau punya aturan yang ada dalam kepala Anda atau berdasarkan pengalaman Anda mau ngapain nih ke depan. Anda sudah bisa memprediksikan, oh banjir nih. Kalau banjir kita ngapain? Siapin makanan, siapin perahu karet mungkin, atau mobil motor sudah dinaikkan ke tempat yang tinggi dan barang-barang penting sudah diamankan. Itu prediksi dan juga antisipasi yang kita lakukan. Nah, itu juga eh, ya ini sorry, sebelum ke sebelah kita juga tahu bahwa ternyata dalam hal ini kita bisa memprediksikan, dan ada dua kan prediksinya kalau kita lihat dari banjir tadi ya. Banjir beneran sampai masuk rumah atau tidak banjir. Berdasarkan fenomena yang sudah kita lihat sekarang. Bisa jadi tebakan kita ternyata salah, nggak jadi banjir masuk rumah gitu, atau banjirnya cuma sampai ke jalan, padahal kita sudah ngangkat meja, kursi, tempat tidur, kemudian mobil sudah diamankan, motor juga dan lain-lain, kemudian sudah sedia makanan untuk 2 minggu ke depan. Persiapan sudah kita lakukan, ternyata nggak banjir ya. Syukur alhamdulillah, tapi kan kita sudah memprediksinya ya, kita sudah mempersiapkan kemungkinan itu berdasarkan data yang ada. Artinya apa? Artinya mungkin tingkat akurasi kita masih 90%. Belum belum signifikan. Ternyata prediksi kita benar. Oh, ternyata jadi banjir ini. Padahal kemarin sudah agak surut. Ternyata hari ini hujan lagi, kemudian air yang kemarin belum juga surut, ya ternyata prediksi kita naik gitu, 98%. Hampir mendekati 100%, walaupun nggak bisa 100%. Jarang ada yang 100%. Kalaupun ada 100% itu mungkin cuma kebetulan. Biasanya kalau kita punya data yang cukup sedikit ya itu mungkin kejadian. Tapi kalau kita punya data latih yang cukup banyak, eh, untuk mencapai 100% itu bisa dibilang eh, agak sulit ya, bukan tidak mungkin tapi agak sulit. Nah, kalau sudah prediksi kita cukup akurat seperti ini dan banjir terjadi, ya berarti memang kita teruji dengan experience ataupun dengan pengalaman kita bertahun-tahun terkait dengan banjir. Nah, begitu juga dengan komputer. Komputer itu bisa belajar dari data-data yang lampau
atau historical data, melihat dari historical data ini dimasukkan ke dalam sebuah model, ditrainingkan istilahnya. Jadi istilahnya dilatihkan ke dalam sebuah model. Ya, modelnya adalah algoritma machine learning. Hasilnya ini bisa kita gunakan untuk data-data baru. Misalkan kita punya data baru, kita inputkan ke dalam model tadi, diprediksi, kemudian hasilnya itu apa. Nah, ini untuk keperluan kita di depan. Nanti kita akan lihat hasil-hasil dari machine learning ini modelnya seperti apa saja sih. Ada regresi atau nilai yang bisa ditebak, nilai baru yang bisa ditebak ya maksudnya untuk keperluan estimasi misalkan, atau kita juga bisa mengelompokkan sesuatu, atau kita juga bisa merubah atau menciptakan sesuatu ya. Nanti kita lihat bentuk-bentuk dari machine learning itu apa saja. Nah, kira-kira seperti itulah machine learning. Jadi kita nggak repot membuat sesuatu hal yang baru kalau itu sudah ada datasetnya, kalau itu sudah ada data-datanya. Kita cukup mentraining ataupun memberikan pelajaran itu berdasarkan pola-pola dari data tadi, dari historical data tadi. Kita masukkan ke model, biar model ini atau biar komputernya yang belajar berdasarkan model yang kita berikan. Nanti kalau kita ketemu data baru, ya kita lihat di model ini tadi. Dimasukkan, apa hasilnya? Mirip kayak tadi ya. Kita lihat sekarang air lagi penuh-penuhnya di jalanan dan di got maupun di sungai. Kita sudah punya pengalaman sebelumnya dengan hal itu. Dan juga di sini ada aturannya ya. Kalau airnya penuh segala macam maka kita harus ngapain? Harus kita amati. Terus kita memutuskan apakah tidak banjir atau banjir. Komputer pun juga bisa kita buat seperti itu. Nanti dia akan melakukan prediksi di sini berdasarkan data yang baru. Apa yang akan terjadi di Nah, mungkin selama ini Anda belajar algoritma dan pemrograman, kemudian belajar struktur data, kemudian belajar apalagi ya, web programming, mobile programming, dan anything lah ya yang terkait dengan algoritma dan pemrograman, baik itu yang dasar maupun yang sudah terapan. Kita selalu berhadapan dengan ini. Ada condition, ada rule, ada aturan yang kita kenakan terhadap suatu data. Nah, dengan aturan ini nanti ada outputnya, atau ada pemrosesan di sini. Mau diproses seperti apa berdasarkan kondisi. Kemudian ada outputnya. Ada output di ujungnya, atau bisa dimasukkan lagi outputnya ini ke kondisi yang lain, atau mau diproses dengan proses yang lain. Nah, ini algoritma dan pemrograman yang berbasiskan aturan atau rule. Ya, ini sudah kita pelajari, sudah Anda pelajari selama Anda berkuliah mungkin beberapa semester. Nah, untuk di machine learning ini nggak gini ya modelnya. Jadi kalau Anda ngambil tugas akhir nanti, ngambil skripsi, kalau misalkan skripsinya itu sistem pendukung keputusan, expert system, atau Anda bikin informasi, atau Anda bikin tools kompresi misalkan, atau Anda bikin tools buat security seperti kriptografi ataupun penerapan public private key gitu, maka itu terkait dengan rule based algorithm. Jadi Anda bisa pakai flowchart modelnya, Anda bisa pakai model ini ya, model rule based algorithm. Itu cocok memang seperti itu. Tapi kalau Anda ternyata tugas akhirnya ini banyak kejadian,
Itu saya lihat di tugas akhir atau skripsi mahasiswa itu loh, ini loh machine learning yang diambil. Ada yang ngambil kemarin terkait dengan image uh, recognition atau vision ya, istilah lain. Ambil vision itu begitu saya lihat loh, kok kamu masih pakai ini, masih pakai flowchart yang seperti ini, atau masih pakai alur yang seperti ini. Nah, itu salah besar. Kalau Anda ngambilnya sudah machine learning, deep learning, maka ini nggak berlaku. Masuk ada apa ya kemarin itu di dalam bab 3-nya itu ada, saya lupa, ada satu bagian yang menurut saya juga nggak cocok lagi udah diterapkan kalau Anda mengambil machine learning. Jadi sekali lagi flowchart ataupun yang terkait kayak DFD gitu itu nggak cocok digunakan dalam machine learning. Tapi kalau Anda ngambil SPK, sistem, atau bikin tools tadi kayak kompresi atau tools buat security, fine lah, karena itu semua berbasiskan aturan. Tapi kalau Anda sudah menggunakan machine learning, maka modelnya seperti ini. Ada training data, mungkin di sini Anda ada proses sebelumnya, ya silahkan. Training data ini tentu saja proses sebelumnya data pre-processing atau data processing. Datanya disiapkan dulu, urusin data dulu lah di sini. Kalau sudah siap datanya baru kita training kan, baru kita masukkan ke dalam machine learning untuk di training atau masukkan ke model untuk di training. Nanti hasilnya dilihat berapa tingkat akurasinya. Kalau masih belum bagus, belum fit istilahnya, di dalam machine learning itu ada fit, ada overfit, ada underfit. Itu juga penting untuk diketahui. Banyak yang salah juga kalau deskripsi, yaitu salah berarti salah di kesimpulan. Nah, kalau misalkan sudah fit, oke, fine, kita bisa lanjut dengan data baru. Kita tes robust nggak model yang kita bangun, atau cukup baik tidak model yang kita bangun untuk melakukan prediksi misalkan. Kalau enggak, ini kembali lagi cek datanya ada masalah enggak, udah di cleansing atau udah dinormalisasi atau enggak, dibaikin dulu. Kalau misalnya datanya sudah fine, kita cek machine learningnya di sini, cek machine learningnya cocok nggak dengan data yang ada, atau mungkin machine learningnya terlalu kompleks gitu. Kita bisa reduksi, kita bisa optimize ya, kita bisa menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan normalisasi dan juga optimasi terhadap proses yang terjadi dalam machine learning. Nah, setelah itu kita bisa latih lagi dalam model yang ada, dicek prediksinya. Kalau sudah, kita harapkan mungkin 95% itu untuk tingkat akurasi. Nah, kalau sudah sampai 95%, kita nggak perlu balik ke atas lagi, kita coba dengan new data, dimasukin dalam model, kemudian kita cek hasilnya. Ya, mungkin hasilnya mendekati itulah, masih fine itu, misalkan 93 gitu atau 90. Kok masih, kalau saya sih masih oke-oke aja. Nah, memang di sini hasilnya tidak akurat 100%. Memang tidak akan akurat 100%. Nanti kita akan lihat kenapa di sini hasilnya tidak akurat 100%. Tapi udah cukup baik, udah cukup bagus. Yang ingin saya tekankan di sini, kalau Anda mengambil tugas akhir yang terkait dengan machine learning atau deep learning, maka model yang akan kita pakai itu ya seperti ini. Tapi kalau Anda masih tugas akhirnya bikin aplikasi mobile gitu, kayak sistem informasi atau tools atau game gitu ya, atau Anda bikin SPK atau expert system, maka ini yang akan Anda pakai. Ya, bikin flowchart segala macam masih oke lah. Ini tolong diingat-ingat, banyak yang salah dalam tugas akhir terkait dengan penggunaan bagan ini atau gambar yang Anda lihat sekarang dalam slide. Nah, apa saja sih skenario ataupun studi kasus yang cocok
diselesaikan oleh machine learning. Nah, kalau problemnya itu kompleks dan juga mungkin problem ini melibatkan banyak sekali jumlah data yang ada. Kita masih ingat ya di awal-awal program kita, salah satu layer atau salah satu komponen dalam skenario dari machine learning itu ada big data. Ada data yang sangat besar dan juga resource komputasi tentu saja yang bisa mensupport itu. Semakin besar jumlah data yang Anda olah, pastinya nanti akan semakin perlu resource komputasi ya, prosesor ya, memori, atau kalau Anda pakai GPU, perlu GPU yang cukup besar untuk mengerjakan itu agar bisa cepat selesai. Jadi machine learning cocok untuk hal-hal yang seperti itu. Problemnya kompleks, kemudian jumlah data yang dilibatkan dalam menyelesaikan problem tersebut sangat besar. Nah, kalau kemarin kita lihat beberapa skenario-nya dalam bidang industri dan manufacturing ataupun bidang-bidang lainnya, ini contoh yang lebih detail ya di sini. Misalkan kita mau pakai kemarin di dalam perbankan itu ada KYC, Know Your Customer. Kita lihat kemarin banyak sistem yang menggunakan facial recognition atau wajah. Ini kemarin kalau ada yang ikut webinar kita hari Selasa kemarin, 2 hari yang lalu, ini sebenarnya yang diperlihatkan oleh Pak Suryadi Putra ya, terkait dengan face recognition wajah. Kemudian juga saya kemarin sempat ngasih contoh, kalau kita buka rekening Bank BRI, itu juga kita diminta memberikan voice recognition, memberikan voice kita ya, itu nanti untuk voice recognition. Misalkan kita bermasalah dengan bank, kemudian harus dibuktikan secara hukum bahwa kita benar membuka rekening di situ, rekaman suara kita juga sudah terrecord di situ kan. Kita waktu buka itu suruh bikin video dengan mengucapkan, dengan ini saya setuju membuka rekening di Bank BRI ya. Berarti dari situ sebenarnya wajah dan voice kita diambil samplingnya dan itu akan disimpan. Fungsinya apa? Ya fungsinya kalau kita nanti tandung hukum yang itu mau dibuktikan bahwa kita benar membuka rekening di situ, itu yang akan dipakai untuk forensik. Itu yang akan digunakan sebagai identitas kita. Ya, total hukumnya akan melekat ke situ. Skenario lain, misalkan kita mau kita mau menerjemahkan sesuatu lah yang itu berubah terus-menerus atau di-generate terus-menerus. Nah, ini juga cocok dengan menggunakan machine learning. Contohnya apa ya ini? Ya, mungkin contoh yang paling sederhana itu kalau kita pakai YouTube, ini bukan penerjemahnya. Di YouTube itu ada caption, ada teks. Kalau kita nonton nanti teks itu ada yang di-generate secara automatically. Orang yang ngomong nanti langsung di bawahnya di-generate secara otomatis. Nah, itu sebenarnya bukan di-generate oleh manusia, tapi itu by machine atau dengan menggunakan algoritma machine learning yang otomatis. Tapi ada juga captionnya itu dibuat oleh manusia ya, ada subtitlenya istilahnya. Subtitlenya dibuat oleh manusia, tapi di YouTube itu ada fasilitas kita bisa mengenerate kata yang secara otomatis dikeluarkan. Memang kadang nggak pas ya, mungkin dari 100 kata itu bisa jadi cuma 80% aja yang ngepas gitu. Apalagi kalau orang ngomongnya mumbling, gremeng atau kumur-kumur lah ngomongnya. Nah, kalau dia ngomong seperti itu biasanya semakin enggak tepat tebakan ataupun teks yang keluar di captionnya. Jadi untuk automatic caption ini juga tergantung dari clearly atau klaritas dari orang yang bicara. Kalau orang tidak bicara dengan jelas,
nanti juga akan meleset tebakan dari si komputernya atau dari machine learningnya si Google di YouTube tadi. Nah, kemudian ini juga kalau misalkan kita melihat sesuatu yang berubah-ubah secara cepat atau berubah secara time series secara satuan waktu. Contoh kayak pasar modal atau pasar komoditas ya, di sini contoh dia bilang pasar komoditas, kemudian cuaca atau suhu, kelembapan dan segala macam itu kan juga sebenarnya berubah-ubah walaupun mungkin perubahannya nggak tinggi, mungkin 1 derajat, 2 derajat gitu, tapi kan berubah gitu ya sepanjang waktu. Nah, ini juga cocok menggunakan machine learning untuk memprediksi berapa sih nilai di ujung sini misalkan, atau kalau misalkan kita memprediksi beberapa hari ke depan berapa Celcius suhu yang ada di Samarinda Kota gitu. Itu bisa dengan menggunakan machine learning sekarang berdasarkan mungkin data 10 tahun ke belakang, gitu. Data cuaca, data parameter-parameter lain yang digunakan dalam machine learning. Nah, kalau kita lihat diagram di depan ini, maka kita bisa tahu bahwa machine learning cocok untuk tool yang kompleks. Kemudian juga jumlah data ataupun skala dari dari problem yang ada itu cukup besar, maka machine learning cocok digunakan untuk hal tersebut. Tapi kalau Anda bikin pengelompokan siswa misalkan berdasarkan prestasi terhadap mata pelajaran tertentu di sekolah gitu, itu kan sebenarnya pakai manual rule aja bisa ya, nggak perlu di machine learning kan gitu. Kalau cuma siswanya 100, 200 itu tergolong masih kecil. Ya, jadi kalau kita masih mengelompokkan 100, 200 gitu, kemudian yang dikelompokkan itu jelas jumlahnya, jelas juga arahnya kemana. Misalkan kita mau mengelompokkan yang pintar matematik, yang pintar fisika, yang pintar kimia, mending kita pakai yang rule base atau dimanualkan sekalian. Karena itu sangat mudah. Pakai Excel selesai. Jadi nggak perlu di komputer, nggak perlu dibikinkan program justru di komputer. Main kalau misalkan datanya itu cukup banyak. Misalkan data siswa seluruh Kalimantan Timur gitu, atau nggak usah Kalimantan Timur, data siswa seluruh Samarinda gitu ya, itu banyak. Nah, kalau misalkan se-Samarinda itu cukup banyak ya, apalagi misalkan kita mau mengelompokkan dari SD, SMP, SMA gitu, kemudian dikasih parameter tambahan lagi khusus hanya nilai UN saja. Misalkan kalau masih ada UN ya, UN kan sudah mulai mau dihapus juga kayaknya. Kemudian kita kasih lagi parameter untuk beasiswa, misalkan siswa yang kurang mampu gitu. Kurang mampunya dikategorikan lagi, misalkan eh, kurang mampu karena tidak tidak memiliki orang tua misalkan, atau karena yatim piatu. Nah, itu kan semakin kompleks. Ya, oke, fine kalau semakin kompleks rule-nya ditambahin lagi, kita ambil jalan dengan menggunakan mesin. Ini tadi saya sempat singgung sedikit di depan, kalau kita menggunakan machine learning, maka bisa jadi kita tidak akan bisa mendekati fungsi ideal ini. Misalnya kita punya equation atau punya fungsi yang menurut kita itu ideal hasilnya. Kita itu hasilnya akan perfect. Tapi kita
sebenarnya bisa ambil shortcut ya. Dengan menggunakan machine learning, training datanya sudah ada, kita masukkan ke salah satu algoritma machine learning, kemudian kita akan dapat hasil di sini G misalkan. G ini mungkin tidak akan seideal hasil yang kita dapat kalau kita menggunakan ini. Ya, mendekati lah 99% misalkan. Nah, itu masih oke. Begitu hasilnya keluar, tingkat akurasinya adalah 99%. Tapi kalau kita paksakan misalkan ini data ini untuk di sini, kita kesulitan menghitungnya segala macam, membangun aplikasinya kita butuh waktu panjang padahal kita perlu waktu yang cepat, maka menunggu ini untuk sampai jadi itu justru akan ya menghambat kerjaan kita. Lebih baik kita serahkan ke machine learning, walaupun akurasinya masih tidak bisa 100%, tapi dengan mendekati itu fine. Mirip ketika Anda mengerjakan integral. Anda mengerjakan integral, kalau Anda kesulitan mengerjakan integral, itu apalagi integral tak hingga dari 0, Anda kerjakan dengan cara analitik, maka Anda butuh waktu banyak. Atau mungkin ini permasalahan yang bisa jadi nggak selesai-selesai. Nah, ini bisa Anda dekati dengan namanya metode numerik. Makanya Anda dikasih Magnum. Magnum ini menyederhanakan segala perhitungan matematik yang kompleks sebenarnya. Tapi hasilnya tentu saja, kalau kita punya hasil, anggap aja hasilnya A ini ditambah dengan error, ditambah dengan tingkat bias atau ketidakakuratan dalam perhitungan dengan menggunakan metode numerik. Kalau ini nilainya pasti 100% lah ibaratnya. Tapi kalau Anda menghitung dengan metode numerik, maka ya mungkin 99% fine lah. Atau 90% fine, ditambahkan dengan 1% error. Ini juga hal yang mirip ya dengan machine learning. Itulah kenapa Anda dikasih mata kuliah Magnum gitu. Karena tidak segala sesuatu di dunia ini bisa Anda selesaikan dengan kemampuan analitik. Anda bisa ambil jalan dengan menggunakan numerik ya. Solusinya dengan menggunakan metode numerik. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kompleks itu bisa diselesaikan dengan metode numerik. Contoh kayak peluncuran roket di NASA ataupun di sekarang sudah banyak ya stasiun-stasiun peluncuran roket yang swasta juga, bukan milik pemerintahan atau organisasi nirlaba seperti NASA, ataupun kalau di Rusia ya mereka juga punya, Jepang juga punya, Cina juga punya, tapi swasta juga sudah muncul kayak SpaceX itu swasta. Nah dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata masih oke lah kita menggunakan model-model yang seperti metode numeris ataupun menggunakan machine learning. Itulah kenapa metode numeris juga diajarkan di dalam perkuliahan Anda. Mungkin selama ini Anda nggak pernah nyadar, kenapa sih saya dikasih metode numeris, kemudian kok hitungannya panjang gitu. Ya karena ini tadi ya diurai, integral tadi diurai dengan metode numeris, Anda cukup menyelesaikannya dengan tambah, kurang, kali, dan bagi. Anda coba lihat, di metode numeris itu komponennya cuma ini. Coba cek sekali lagi. Anything, apapun di dalam metode numeris bisa diselesaikan dengan tambah, kurang, kali, dan bagi. Anda nggak akan ketemu logaritma, Anda nggak akan ketemu len di situ, nggak juga ketemu analisis yang sangat kompleks ya di dalam metode numeris. Semua disederhanakan. Memang akhirnya jadinya panjang. Jadinya berulang-ulang atau iterasi. Itu juga Anda di dalam mata kuliah komputer Anda dikasih iterasi, Anda dikasih matematika diskrit, Anda dikasih pemrograman yang ada iterasinya, loopingnya, atau condition tadi ya kalau kita contohkan condition for contoh perulangan kalau kita belajar itu for salah satu contohnya. Di situ kita bisa bikin perulangan. Makanya dengan metode numeris kita bisa menyederhanakan perhitungan yang sangat ribet. Serahkan aja ke komputer. Selama kita tahu logikanya ya. Jadi di metode numeris ini sebenarnya kita belajar logikanya.
bagaimana menyederhanakan yang kompleks ini ke dalam model yang tambah kurang. Pastinya nanti hasilnya ya seperti ini hasilnya. Ada 99% mendekati hasil yang ideal, kemudian tambahin error 1%. Begitu juga dengan machine learning. Mungkin Anda akan memperoleh hasil yang mendekati saja, tidak sama dengan. Sekali lagi di sini tulisannya kan tidak sama dengan. Tapi lebih cepat mendapatkan hasilnya daripada Anda harus pusing, Anda harus membuat atau coding yang kompleks atau mungkin melakukan analisa yang cukup panjang. Hasilnya sangat amat cepat gitu loh. Nah, apa saja sih masalah-masalah yang bisa kita address atau kita selesaikan dengan machine learning? Kuliah kita hari ini kok nggak banyak ya? Kita pesertanya kayaknya banyak deh. Ini hari ini cuma ada 35 orang. Manakah sisanya? Oke, kita lanjut aja. Masalah yang bisa diselesaikan oleh machine learning yang pertama ini klasifikasi. Klasifikasi, kita mau mengklasifikasikan sesuatu, misalkan paling sederhana binary classification atau klasifikasi biner. Cowok, cewek, nah itu biner. Hitam, putih, siang, malam, itu contoh klasifikasi biner. Tapi bisa juga multi classification, artinya klasifikasinya banyak. Contoh, kalau kita bikin machine learning untuk menebak atau mengklasifikasikan tingkat kematangan buah lombok misalkan cabai gitu. Kita bikin dari mentah, setengah matang, matang. Nah, misalkan kalau yang mentah, ini jenis cabainya cabai merah ya, cabai merah yang dari asalnya hijau gitu, hijau kemudian hijau campur merah, kemudian merah. Nah, itu kan kita klasifikasikan ke dalam 3 golongan tadi atau multi classification. Jadi bukan hanya biner ya, hitam putih itu biner. Nah, dengan sampling misalkan image dari 1000 cabai merah tadi ya, mulai dari yang tidak matang sampai dengan yang matang. Atau kita bikin pengelompokannya ini fair gitu, adil. Misalkan kita kelompokkan yang tidak matang itu jumlahnya 250 misalkan. Yang setengah matang juga 250, yang matang 250. Jadi sama, bisa juga seperti itu. Atau mau kita bikin 300, 300, 400. 300 nggak matang, 300 yang setengah matang, 400 yang matang. Nah, ini bisa kita buat seperti itu. Kemudian kita nanti masukkan ke algoritma machine learning untuk diklasifikasikan. Nah, tadi contoh vision ya, untuk mengklasifikasikan cabai merah tadi ke dalam golongan matang, setengah matang, tidak matang berdasarkan warnanya itu masuk dalam vision. Kita ingat ya kemarin ada 3 bidang besar dalam AI atau implementasi AI. Ada vision, ada natural language, ada apa lagi kemarin salah satunya? Ada yang masih ingat mungkin? Tiara Devi Lestari ada orangnya? Tiara Devi Lestari ada orangnya? Kita kemarin ingat ada 3 penerapan, ada 3 bidang besar atau 3 skenario besar penerapan AI, ada vision, kemudian ada NLP atau natural language processing. Nah, ada satu lagi, apa itu? Tiara Devi.
Muhammad Fahmi ada orang? Neural network bukan. Muhammad Fahmi orangnya ada? Muhammad Fahmi. Sahrani orangnya ada? Ada, Pak. Ya. Apa salah satunya yang belum saya sebut? Neural network, Pak. Bukan. Tadi sudah juga dijawab neural network. Ada satu lagi kemarin. Tendi Rohadi ada orangnya? Tendi Rohadi. Kemarin ada vision, ada natural language processing, ada satu lagi apa yang juga sering digunakan? Atau mungkin Anda sering menggunakan malahan? Tendi Rohadi, orangnya adakah? Enggak ada orangnya. Saya lanjut aja ke Fahel Asfaros. Fahel ada? Hadir, Pak. Oke. Selain vision dan NLP, satu lagi apa Fahel? Speech processing. Oke, good speak processing atau voice processing. Jadi ada NLP, voice atau speak processing, dan satu lagi ada vision. Jadi 3 hal ini skenario yang paling banyak diterapkan dalam penggunaan AI. Oke, kita lanjut. Kemudian regresi. Nah, ini regresi ini di statistik biasanya pasti dikasih ya. Saya nggak tahu kalau dosennya lain, tapi kalau dosennya saya yang ngajar statistik, biasanya saya akan ngasih sampai dengan regresi. Dari regresi ini kita bisa sebenarnya menebak, melihat tren, istilahnya ke depannya itu berapa sih kalau misalkan saham naik atau turun, berapa nilai saham tersebut dalam misalkan 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Kemudian suhu misalkan, apakah cenderung naik, cenderung turun, itu juga kita bisa lihat dengan regresi. Jadi kalau di statistik, regresi ini memang dipakai untuk meramalkan, atau istilahnya mungkin sekarang nggak cocok lagi dengan meramal ya, karena meramal itu seperti hal yang tahayul gitu. Estimasi atau proyeksi. Jadi ada yang pakai istilah estimasi, ada yang pakai istilah proyeksi. Ya tentu saja tidak selalu benar ya. Seperti kita sekarang sedang meramalkan atau memproyeksikan banjir kayaknya Samarinda ini sebentar lagi banjir besar. Nah, hujan terus-menerus, kemudian juga air sudah mengenang di mana-mana. Tapi kan terus sekali lagi adalah proyeksi kita. Itu adalah estimasi kita berdasarkan pengalaman kita atau experience kita, dan juga terkait dengan data-data dan fakta yang ada di lapangan, data-data yang kita lihat, dan juga mungkin kita cek juga di AccuWeather gitu, kita lihat oh hujan terus, kemudian tingkat kelembapan tinggi, ya maybe akan banjir, tapi ya mungkin saja tidak semua berharap banjir. Kalau anak kecil ya berharapnya banjir biar bisa mandi di genangan depan rumahnya kayak kolam renang. Itu regresi. Kemudian cluster, kita membagi data tadi sudah saya contohkan. Mirip dengan classification sebenarnya cluster ini. Cuma kalau klasifikasi itu biasanya kita
arahkan gitu ya. Kita sudah punya sampling yang juga fix. Tapi kalau cluster ini kita ada data, kita mau kelompokkan data tersebut. Kita nggak tahu tadinya pengelompokannya seperti apa gitu. Pokoknya kita ingin kelompokkan aja. Jadi kalau klasifikasi itu datanya yang masuk satu, nanti dia digolongkan kemana. Jadi misalkan nih kayak tadi ya Lombok gitu ya. Lombok gitu, gimana sih Lombok ya, pokoknya seperti inilah ini Lombok gitu ya. Kayaknya dan dia mau digolongkan kemana. Nah ini klasifikasi. Matang, setengah matang, mentah. Mana dari tiga ini. Tapi kalau misalkan cluster itu ada misalkan banyak Lombok gitu, mau dibagi ke dalam kelompok-kelompok apa gitu. Misalkan kayak tadi kita bikin ada kelompok yang matang, misalkan ini kelompok yang matang gitu ya. Kemudian saya ganti warna deh, kelompok yang mentah gitu. Kemudian ini kelompok yang matang. Nah, dia modelnya seperti itu. Jadi sudah ada duluan sekumpulan data, kita mau clusterkan, kita mau buat grouping. Nah, kalau kita lihat secara global, maka klasifikasi dan regresi ini sebenarnya adalah tebakan diprediksi. Ini kan ditebak nih. Lomboknya ini masuk mana nih dari yang ada matang kah atau enggak matang atau setengah matang. Ya ini tentu saja kita bisa memprediksinya dengan tingkat akurasi sekian persen gitu ya. Dan ini nanti outputnya pasti discrete. Discrete itu tetap ya. Kalau angka 1, 2, 3, 4, 5 itu discrete. Tapi kalau misalkan 1,1, 1,5 atau 3,4, 3,7 itu continuous istilahnya. Istilahnya continuous. Ada pecah-pecahnya, ada komanya. Itu continuous value atau istilah lainnya. Bilangan apa ya? Discrete linear kali ya. Lebih bisa dilihat secara linear gitu. Nah, kita lanjut dengan tipe-tipe machine learning. Sebentar saya lihat dulu, sekarang udah 8:30 lewat. Masih ada waktu. Yang pertama supervised learning. Nah ini kita melakukan label. Paling gampang sebenarnya menggolongkan machine learning ini ada yang di label dan ada yang enggak. Jadi saya lebih suka pakai cara yang sederhana. Ada yang di label, ada yang enggak. Kalau di label atau datanya itu kita kasih semacam pengenal ya, ada identifier atau label istilah lainnya, atau di tag gitu, di tag dengan format tertentu atau dengan identitas tertentu, maka ini masuk dalam supervised learning. Ibaratnya kalau kita belajar itu belajarnya itu diarahkan. Nah ini biasanya dipakai untuk proses klasifikasi yang kita sudah tahu kayak tadi, kasihkan Lombok tadi ya, nah, itu matang yang tidak matang. Datanya juga biasanya kita datasetnya sudah kita ketahui dan kita label mana yang matang mana yang enggak, kita arahkan gitu. Tadi kan saya sudah sebut, misalkan kita sudah atur dari awal ada 250 image atau citra Lombok yang enggak matang, kemudian 250 lagi citra setengah matang, kemudian 250 lagi citra yang matang. Nah ini kan sebenarnya sudah kelihatan dari awal, dari data itu aja kita sudah arahkan. Ya memang sengaja karena kita ingin mungkin mendapatkan akurasi yang tinggi dan juga sebaran datanya itu fair atau enggak terjadi bias, nanti harapannya sih seperti itu. Contoh supervised learning, kemudian ada unsupervised learning. Ini ya tidak diarahkan atau tidak di label ya datanya ini. Contoh cluster tadi itu kan tidak di label. Cluster itu kita punya sekian ribu data, kita mau kelompokkan, kita nggak tahu. Kita cuman
menilai kemiripan dari data-data tersebut. Nah, misalkan tadi Lombok tadi kita nilai dari histogramnya gitu, warnanya gitu. Kita bisa lihat cek histogramnya ternyata yang dalam warna orange ini mirip. Nanti si mesin akan mengelompokkan di dalam kelompok oranye. Akan dikasih boundary atau pengelompokan oranye. Begitu juga ketika histogramnya dinilai, wah yang nggak matang ini ternyata nilai histogramnya mendekati semua, sama-sama semua. Nah, ini akan dikelompokkan dalam golongan enggak matang. Begitu juga dengan yang matang. Jadi modelnya seperti itu. Ini masuk ke unsupervised learning. Ya, jadi cluster ini sebagai salah satu contoh algoritma machine learning yang unsupervised. Kemudian ada yang supervised, semi supervised learning. Ya, ini biasanya pakai data yang besar yang belum dilabel, kemudian hasilnya itu kemudian dipakai untuk data yang lebih kecil yang sudah dilabel. Ya, ini paduan sebenarnya antara supervised dan unsupervised. Kemudian ada juga reinforcement learning atau pembelajaran yang diperkuat. Ini sebenarnya mirip kayak apa ya? Kayak kita belajar dipandu guru atau dipandu oleh orang tua gitu ya. Kayak saya tadi nanya Anda misalkan, itu sebenarnya reinforcement learning. Saya nanyain Anda satu persatu tadi. Kalau Anda benar, Anda dikasih pujian, dikasih kata-kata good atau dikasih kata sip atau oke atau dikasih acungan jempol. Itu reward. Atau dikasih giveaway misalkan. Kalau kita di DTS FGA itu kita sering ngasih giveaway. Nah, itu bagian dari reinforcement learning. Tapi kalau misalkan Anda menjawabnya nggak benar, Anda dikasih punishment. Ya mungkin kalau dalam pembelajaran dengan manusia Anda salah menjawab itu, ini kalau misalkan di militer ya, misalkan salah jawab disuruh push up, nah itu termasuk dalam reinforcement learning. Dari situ Anda akan dapat apa ya, biasanya dalam pola pikir Anda akan dapat semacam memori. Kalau saya benar saya dikasih reward, kalau saya salah saya akan dikasih punishment. Nah, itu akan diingat, dan itu biasanya Anda akan terdorong untuk belajar dan juga akan mengarah ke yang benar ya. Ini sebenarnya mirip supervised learning juga, tapi tidak di label secara langsung, tapi Anda diarahkan di supervise itu dengan menggunakan reward dan punishment tadi. Kalau Anda salah ya Anda dihukum gitu. Kalau misalkan Anda benar, Anda dikasih reward. Akhirnya ke arah yang benar ya, kecenderungan ke arah yang benar itu tinggi gitu. Ya akurasinya menuju ke arah yang benar itu akan tercapai mendekati 100%. Nah, itu yang tipikalnya reinforcement learning. Ada reward dan ada punishment. Ada sinyal yang dikirimkan oleh guru atau dosen itu seolah mengarahkan Anda, mengarahkan ke arah yang tentu saja benar. Atau diharapkan itu hasilnya baik atau punya akurasi yang tinggi. Kita lihat detail terkait dengan beberapa kategori dalam machine learning. Kalau kita lihat supervised learning itu kalau data, sekali lagi ada sedikit tambahan pengertian ya, yang Anda perlu juga ingat. Kalau Anda belajar database, kita kan pasti belajar database. Ya, bagusnya kalau sudah di tempat kita database beberapa dosen, mungkin nggak semua dosen. Jadi Anda yang dapat dosen ngajar dengan kurikulum Oracle harusnya bersyukur karena di situ sangat detail sekali, tapi mungkin ini belum diperkenalkan saat itu bahwa kalau dalam database kan kita menyebutnya setiap field di sini itu sebagai field ya. Setiap kolom di sini field atau apa? Selain field kita bisa sebut apa ini? Ricky Arianto, ada orangnya?
Weather, temperatur, wind speed itu apa sebutannya kalau dalam database? Vicky Arianto ada orangnya? Enggak ada. Maulana Yusuf ada orangnya? Maulana Yusuf ada orangnya? Enggak ada juga. Adan Ramadhani ada orangnya? Ada, Pak. Oke, disebut apa ini? Weather, temperatur, wind speed. Kalau di dalam database, field ini tadi disebutnya apa? Apa, Pak? Loh, kok malah nanya apa? Ini loh disebutnya apa ya kalau dalam database? Halo? Buat apa? Buat lihat cuaca mungkin, Pak? Saya nanya ini disebut apa kalau dalam database? Field ini tadi loh. Field weather, field temperatur, field wind speed. Joshua Immanuel? Iya, Pak. Ya, disebut apa kalau dalam database? Tipe datanya mungkin. Selain itu? Oke. Oke, silakan Anda buka database Anda lagi deh, mata kuliahnya, atau Anda perlu mengulang ya silakan, mungkin bisa sit in di kelas dosen-dosen ngajar database. Ini ada atribut data ya, atribut atau kita juga bisa bilang kolom, atau tadi saya sudah sebut bocorannya juga sebenarnya pakai field. Ya, di dalam field ini ada datanya. Nah, datanya ini tipe datanya kita mau definisikan ya tentu saja sesuai dengan atribut yang di atasnya. Misalkan kalau misalkan di sini ukurannya dalam bentuk numerik, dalam bentuk angka ya kita bisa kasih integer misalkan gitu. Itu contoh tipe data tadi. Table itu keseluruhan. Jadi kalau kita ada yang jawab table tuh keseluruhannya table. Kemudian ini baris atau row atau record. Nah, di dalam machine learning ada sesuatu yang beda dikit. Ini disebutnya feature. Jadi kalau kita sebut feature, maka itu mengacu ke sini. Saya kasih warna yang lain biar juga bingung. Jadi kalau kita mengacu ke feature, yang bilang feature extraction, yang mau diekstrak yang mana ya? Ini berarti kita milih field yang ada ini mau kita ambil yang mana gitu ya. Jadi kalau dalam machine learning mungkin Anda di dalam database belum pernah dengar kata-kata feature ya. Feature dari sebuah data ya itu di sini tadi. Ini feature. Ini konten dari feature-nya. Jadi sekali lagi database-nya jangan dilupakan. Semua mata kuliah Anda itu saling berhubungan satu sama lain, jadi jangan dilupakan. Kalau Anda lupakan ya nanti Anda akan ditanya lagi pada saat pendadaran. Kita ada sidang. Di situ dosen-dosen berhak menanyakan Anda dari mata kuliah Anda yang paling dasar. Jadi jangan sampai Anda lupa tentang mata kuliah Anda. Apalagi kalau Anda ngambil mata kuliah yang advance atau mata kuliah yang banyak kaitannya dengan perkuliahan yang lain seperti machine learning ataupun AI. Oke, kita lanjut.
Nah, fitur-fitur ini tadi digunakan oleh algoritma machine learning ini untuk menentukan output. Ini bisa kita label, Contoh yang pertama, kalau misalkan cuacanya itu cerah, saya kasih warna biru aja. Cuacanya cerah, kemudian temperaturnya hangat, anginnya kenceng, windy ya istilahnya kalau kenceng. Maka orang-orang akan menikmati atau suka melakukan olahraga. Nah, ini nanti data-data ini dipakai untuk menentukan kalau misalkan ada lagi yang keluar mirip seperti ini. Jadi data-data yang ada dalam tabel atau istilahnya data training ini nanti akan diolah oleh si algoritma, kemudian hasilnya atau labelnya itu seperti apa, itu nanti akan dipakai kalau misalkan ada data baru atau muncul input baru, maka nanti akan dicek labelnya atau hasil akhirnya orang-orang akan seperti apa terhadap olahraga yang dia lakukan. Ini supervised learning. Jadi diarahkan, kita bisa mengarahkan. Oke, terkait dengan feature data nanti kita akan belajar lebih lanjut kayaknya di chapter ini juga, bab ini juga. Tidak semua data feature ini kita ambil atau ekstraksi feature ini tidak semuanya, hanya sebagian kecil aja. Tadi kalau contohnya saya di depan tadi cerita tentang tingkat kematangan buah lombok atau cabai, yang diambil ya feature-nya mungkin cuma warna saja, dan mungkin juga warna itu enggak semua. Misalkan kita ambil warna merahnya saja atau dari RGB, red, green, blue. Kalau buah lombok tadi cuma ada warna hijau dan warna merah, kalau dia matang, mungkin kita ambil dari red, green, blue itu cuma feature red dan green-nya saja. Blue-nya enggak ada lombok yang warnanya biru selama ini. Setahu saya sih enggak ada. Kalau ada lombok warna biru, wah keren sekali. Kemudian contoh dari supervised learning ini regresi ya. Ini bisa kita pakai untuk memprediksi atau memperkirakan cuaca misalkan, atau tadi di slide yang sebelumnya saya sempat sebutkan kita bisa pakai untuk meramalkan atau memproyeksikan nilai saham atau nilai komoditas tertentu. Nah, ini juga terkait dengan supervised learning. Kemudian untuk klasifikasi, ya ini juga kita bisa pakai klasifikasi. Tadi kalau saya bilang cuman ada 2, ini contoh di gambar itu A dan B, itu berarti binary classification. Hitam putih, benar salah. Tapi juga bisa yang multi classification. Classification tadi kayak lombok, kita mau klasifikasikan dia matang, setengah matang atau mentah. Nah, ini contoh di sini paling sederhana, mungkin Anda sering belanja pakai Topet atau Shopee atau situs-situs e-commerce lokal lainnya. Nanti itu di dalam situs-situs tadi itu sebenarnya punya ini ya, punya machine learning. Dia akan selalu menilai Anda atau selalu belajar dari inputan customer gitu. Mana yang paling banyak digunakan? Apakah orang pakai diskon atau potongan harga? Sebenarnya sama aja sih dua-duanya. Tapi orang kadang tuh lebih suka ngeliat ini ya, lebih suka ngeliat angka yang gede gitu. Padahal nanti saya yang sering saya dongkol itu kalau belanja dikasih maksimum cuma 10.000 gitu. Maksimalnya 25%, tapi nilainya dirupiahkan maksimal paling jauh adalah 10.000. Nah, ini kan trik yang kesini sebenarnya. Karena ini orang nggak suka gitu. Misalkan ini dalam bentuk rupiah. Orang tuh cenderungnya tidak terlalu suka dengan nilai yang kecil. Orang lebih suka
melihat diskon itu dalam bentuk persen. Tapi di term and condition-nya ternyata dikasih maksimal penggunaan voucher 25% 10.000. Ya ujung-ujungnya balik lagi ke sebelah sini, sebelah kirinya. Ya, kita cuma diperangkap oleh bahasa marketing. Dari mana bahasa marketing yang muncul? Ya dari sini, dari klasifikasi. Dilihat, oh orang itu ternyata rata-rata belanja ternyata suka pakai diskon gitu, tidak suka dengan rebate atau potongan harga yang directly, tapi suka dengan kata-kata diskon. Padahal ya sama aja juga diarahkan. Jadi sebenarnya kita kadang diakal-akali oleh orang marketing. Ya akal-akalannya make sense, maksudnya itu gitu dengan menggunakan data ataupun dengan fakta yang ada, tidak direka-reka ataupun tidak secara intuisi, tapi memang berdasarkan data bahwa ternyata 90% pengguna e-commerce ternyata lebih suka diskon. Walaupun dalam diskonnya dikasih term and condition itu maksimal penggunaan diskon 10.000 misalnya gitu. Tapi kalau Anda langsung di depan ditembak maksimal potongan harga 10.000, ya pastinya Anda agak-agak kecewa. Mungkin Anda akan nyari e-commerce yang lain atau Anda akan cari toko yang lain. Tapi kalau Anda ditembak dengan maksimal diskon 30% atau 40%, kemudian di term and condition-nya Anda sudah nggak lihat lagi itu ternyata maksimal cuma 10.000 atau cuma maksimal 20.000. Ya itu psikologi dari orang yang belanja ya. Lebih suka ngelihat potongan itu dalam jumlahan yang besar daripada angka langsung. Nah, kemudian unsupervised learning. Contoh yang tadi juga sudah saya ungkapkan, cluster. Contohnya di cluster, ini kita bisa lihat ternyata orang yang suka olahraga outdoor ya, ini sebenarnya bisa kelihatan polanya. Tidak berdasarkan konsumsi bulanan malahan misalnya. Kalau kita lihat konsumsi bulanannya kan sebenarnya selisihnya jauh ya. Tapi kita bisa lihat ternyata orang yang suka olahraga outdoor atau olahraga indoor yang menggunakan alat dan juga bergerak dan juga berkelompok, ini berkelompok biasanya itu lebih suka, lebih common, lebih berada dalam satu kategori atau satu kelompok. Buat yang suka main game konsol, ternyata dia di kelompok sendiri. Sebentar saya kasih warna lain aja. Ya ini mungkin bisa kita kelompokkan ke hal yang sama gitu, yang suka game mobile ya. Game mobile, anything lah. Mobile Legend ke, PUBG ke, Free Fire ke, atau Candy Crush atau anything lah game mobile. Ternyata ini satu kelompok gitu, berada dalam klaster 2. Jadi tidak ada kaitannya dengan penghasilan mungkin. Ternyata sama, game mobile ini ternyata punya kemiripan dengan game konsol. Mungkin dari jam mainnya gitu sama gitu. Mungkin ya, mungkin. Di luar dari jam kantor misalkan gitu. Kalau yang sudah kerja atau di luar dari jam kuliah buat yang berkuliah. Nah, ini unsupervised learning, salah satu implementasinya banyak digunakan dalam cluster. Nah, contohnya tadi di depan klasifikasi lombok ya, antara lombok yang matang, setengah matang, sama yang mentah. Kemudian mungkin kita mau mengklasterkan mahasiswa. Contoh aja mahasiswa yang ada di dalam ini di dalam kelas saya gitu. Saya mau klasterkan mahasiswa yang ada dalam kelas saya ini berdasarkan apa ya? Ya mungkin kegemarannya terhadap musik, genre musik tertentu. Ya mungkin akan ada beberapa klaster. Ya mungkin akan banyak klasternya gitu. Ada yang suka
K-pop, ada yang suka hip hop, ada yang suka J-rock, ada yang suka dangdut mungkin, atau ada yang suka ya campur sari gitu. Jadi klasternya bisa banyak. Atau mungkin film itu kita bagi film mungkin cuma 2 klaster aja, ada yang suka drakor, ada yang enggak. Nah itu. Atau ada yang suka anime gitu ya. Anime, drakor, dan tidak dua-duanya. Nah, itu mungkin akan terjadi 3 klaster seperti itu. Kemudian semi supervised learning ini tadi kita sudah lihat yang supervised kan itu ada ini, ada goalnya gitu, ada labelnya. Nah bisa jadi kita sudah punya data yang sebelumnya di label, kita mau nebak data yang berikutnya ini apa labelnya. Yang ini juga apa labelnya berdasarkan data yang sebelumnya. Kalau tadi kita dari klaster tadi juga bisa ya, dari klaster ini kita sudah klaster, kita mau nebak ada orang baru gitu, mau kita tebak atau mau kita estimatekan kira-kira orang ini sukanya apa gitu. Kalau tadi film dia suka drakor atau suka anime atau nggak suka dua-duanya. Kalau musik tadi dia suka musik dangdut kah atau suka K-pop kah atau J-rock, atau ternyata dia sukanya campur sari gitu. Nah, itu kan kita sudah punya data sebelumnya sebenarnya, sudah kita labelin sebelumnya, kita mau coba sudah kita kelompokkan sebelumnya, kita mau coba ke data yang baru tentang si prediksi terhadap data yang baru. Yang ini reinforcement learning tadi juga sudah saya sampaikan di depan. Kalau ada modelnya ini melakukan aksi terhadap suatu kondisi atau terhadap suatu lingkungan, nanti kita kasih penilaian, kasih punishment atau kasih award. Kasih punishment atau kasih award. Di sini nanti dia akan belajar, oh kalau saya kasih punishment, berarti ini jelek ini yang saya lakukan. Kalau saya dikasih reward, berarti ini yang saya lakukan benar, ini yang saya lakukan bagus. Ya, dia akan mengarah juga ke arah yang bagus. Ya, seperti Anda di rumah, Anda di kuliah, kalau Anda telah melakukan tugas-tugas Anda dengan baik, Anda akan diberikan reward. Tapi kalau Anda melakukan kesalahan, Anda melakukan atau hal yang jelek, bahkan Anda mungkin sudah mengerti itu hal yang jelek, maka Anda akan di-punishment. Contoh tadi ya, ini saya contohkan saja tadi ini yang Anda sudah lihat, cleaning robot. Cleaning robot ini kan tadi sudah kita lihat ya, dia kalau dia ngebentur tembok dia belok kiri, belok kanan. Tadi juga terlihat ya patternnya jelas. Patternnya jelas, dia gerakannya ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Dari patternnya itu jelas. Kemudian ada sempat beberapa kali tadi agak random sedikit, tapi habis itu balik lagi ke patternnya. Nah itu sebenarnya kelihatan kalau si robot tadi sebenarnya belajar gitu. Kemudian dia juga lanjut ya, ini. Nah, robot itu nanti juga akan balik sendiri ke docking stationnya untuk charging. Kalau misalkan powernya sudah tinggal sedikit, dia sudah keliaran nih di rumah. Sebenarnya robot cleaning tadi biasanya dia akan melakukan proses pemetaan dari ruangan sambil jalan sambil membersihkan. Kalau sudah baterainya nanti mau habis, dia balik ke docking station untuk charging. Nah itu dia sudah punya data belajar sebenarnya tentang kondisi rumah yang mau dia bersihkan. Nanti data belajar itu akan dipakai sama dia untuk membersihkan sesi selanjutnya atau besoknya gitu ya. Nah kalau misalkan ada hambatan atau rintangan yang terjadi di dalam proses dia membersihkan tadi, itu mungkin dia akan merubah jalur segala macam atau dia terbentur gitu ya, itu ya dianggap sebagai punishment sebenarnya. Tapi kalau misalkan jalurnya itu tetap nggak ada masalah seperti ini, nggak ada masalah, dia akan tetap mempertahankan jalur ini. Kalau misalkan ada masalah, dia akan ganti jalur misalnya. Atau dia mau lebih membersihkan gitu ya. Kalau di jalurnya model seperti yang sebelah kiri ini mungkin kurang bersih, maka dia akan nambahin jalur yang berikutnya untuk lebih membersihkan, lebih bersih lagi hasil yang dia sapu tadi.
Oke, untuk pertemuan kita mungkin sampai sini dulu terkait dengan machine learning. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Halo, halo. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan kita hari ini saya anggap cukup. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak.